Udah. Assalamualaikum Udah. warahmatullahi Ini wabarakatuh. ada orangnya. Iya, sudah. Udah. Sudah. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Inside Chamber. Berikut ini adalah pembahasan pertanyaan untuk materi tokoh sejarah SMA ya yang dilaksanakan hari ini tanggal berapa? Tanggal 21 April 2020. Oke. Ini adalah tokoh-tokoh yang ada di Nusantara ya. Tadi sudah sempat saya download ya. Soalnya kurang lebih seperti ini tampilannya ya. Oke, jadi ini adalah untuk hari ini ya. Nah, yang pertama kita nanti akan diperkenalkan sama tokoh yang luar biasa. Ini semangatnya sama dengan Kartini, ya. Jadi siapakah beliau? Maria Walanda Maramis, ya. Sepak terjangnya agak mirip-mirip sama ibu kita Kartini, ya. Beliau mendirikan Pikat. Beliau sebenarnya adalah anak yatim piatu yang diasuh oleh keluarganya, ya dari Pak D-nya sama Bu D-nya tadi, ya. Nah, walaupun waktu itu hanya sekolah sampai SD saja, karena memang waktu itu di Makassar maksimum perempuan boleh sekolah sampai SD saja, tapi Maria Walanda Maramis ya semangatnya untuk mendidik orang-orang di sekitarnya itu sangat besar. Mirip ya dengan Dewi Sartika, mirip dengan Kartini ya. Jadi mendirikan perkumpulan Pikat yang singkatan dari percintaan ibu kepada anak temurunnya. Ya. Jadi memberi bekal ibu-ibu untuk menjadi ibu yang baik. Karena ibu adalah salah satu pilar dari keluarga, inti dari keluarga adalah inti dari masyarakat. Intinya wanita atau ibu adalah inti dari masyarakat itu sendiri. Ya, itu yang beliau sampaikan. Ini adalah Maria Walanda Maramis. Ya, kemudian di sini adalah yang pertama ya, ini video pertama. Jadi memperkenalkan Maria Walanda Maramis dan perjuangannya dan sekolahnya tadi Pikat itu cabangnya banyak bahkan sampai Jawa. Ya, ini dinobatkan sebagai pahlawan nasional sejak tahun 1969. Ya, sekarang kita lihat apa pertanyaan yang muncul, praktik baik apakah yang dapat diteladani dari tokoh Maria Walanda Maramis? Ya, apa yang menarik dari beliau? Ya, Maria Walanda Maramis pertama itu semangat belajarnya. Ya, semangat belajar, semangat mengisi kemerdekaan itu luar biasa. Ya, yang tercatat di sini adalah semangat belajar. Semangat belajar. Ya. Beliau memiliki sosok wanita yang semangat belajarnya luar biasa. Ya, jadi nama Maramis sendiri sudah tidak asing sebagai tokoh nasional. Walaupun wanita waktu itu masih hanya boleh maksimal sampai SD, tapi orang-orang sekitarnya adalah orang-orang yang terdidik. Ya, beliau belajar dari orang-orang sekitarnya. Ya, semangatnya apa? Kita belajar tidak harus dari sekolah. Kita bisa belajar dimanapun dan kapanpun, ya. Semangat belajar itu bisa dimanapun, dengan siapapun, dan kapanpun. Terus kemudian ini yang sesuai dengan sila di Pancasila, suka menolong. Nah, ini adalah pengamalan sila 2 di Pancasila. Ya, suka bekerja keras, pengamalan sila 5 ya, suka bekerja keras. Ya. Jadi mendidik tetangganya, membidik, bahkan sekolahnya itu gratis ya. Dan sekolahnya itu ada
selain sekolah yang pikat tadi, ada lagi sekolah yang House School Pikat. Nah, untuk khusus wanita. Ya, itu juga merupakan rekam jejak beliau yang luar biasa. Oke. Kemudian apalagi yang sifat positif, nilai karakter apa yang dapat dipetik ya? Nilai karakter yang lain adalah percaya diri. Ya, dia adalah orang yang sangat percaya diri, ulet. Ya, ini kurang lebih sifat-sifat positif yang perlu kita teladani. Ya, oke. Kita lanjutkan. Hari ini banyak sekali ya, di video ini banyak sekali tokoh wanita Sri Kandi kita ya. Kemudian di sini ada tadi ya Maria Walanda Maramis, ada tokoh lain yang luar biasa juga, Laksamana perang pertama di dunia itu ada dari Indonesia. Ya, beliau adalah Kemala Hayati dari Aceh. Aceh terkenal dengan warrior perempuannya ya, ada Cut Nyak Din ya, ada Kemala Hayati, Cut Mutia, wah luar biasa ya. Nah, di sini adalah enggak banyak videonya, enggak terlalu panjang, tapi banyak sekali poin-poin yang mungkin bisa saya gali dari sini ya, di Kemala Hayati ini ya. Jadi tadi saya sempat mencatat ada beberapa hal penting ya. Kemala Hayati ini sejak remaja memang sudah tampil di dunia militer. Pertama kalau nggak salah Inong Bali. Ini adalah masih di darat ya. Jadi sukses memimpin Inong Bali. Ya, kemudian beliau juga setelah sukses di situ dipercaya menjadi Laksamana. Tidak tanggung-tanggung menurut catatan sejarah dari catatan yang ditulis oleh Belanda. Beliau ini membawai 100 kapal perang. Dan setiap kapal perang itu bisa dimuati 400 sampai 500 orang. Tanggung jawabnya juga tidak tanggung-tanggung. Apa saja tanggung jawabnya? Tanggung jawabnya adalah memimpin armada laut. Ya, tugasnya adalah memimpin armada laut. Ya. Bukan armada yang ku tak bahagia, bukan itu ya. Armada laut beneran ini. Ya. Mengawasi pelabuhan ya, terus kemudian mengawal diplomasi dengan bangsa barat, diplomasi dengan Eropa. Bahkan ada salah satu perang ya yang luar biasa dengan Belanda ya, beliau berhasil mengalahkan pasukan perang dari Cornelis de Houtman. Kita tahu Cornelis de Houtman, Portugis itu ya. Cornelis de Houtman ini adalah salah satu penjelajah laut ya. Mereka conqueror ya istilahnya, yang pertama kali datang ke Indonesia dan ingin kenapa dilawan? Karena ingin melakukan monopoli dagang. Ya, bahkan Cornelis de Houtman ini meninggal ya pada pertempuran itu. Luar biasa. Ya, padahal mungkin kayak persenjataannya atau amunisinya mungkin kita masih kalah dengan Belanda. Mereka punya meriam ya. Kita mungkin kalah besar meriamnya, tapi semangatnya tidak kalah besar, strateginya ya. Jadi tokoh yang luar biasa. Nah, untuk menghormati beliau ya, nama beliau ini sekarang dijadikan nama ini ya, nama kayak pelabuhan. Terus
namanya juga dijadikan nama kapal perang KRI, ya, kapal perang Republik Indonesia Malahayati, ya. Nah, ini adalah dan resmi menjadi pahlawan nasional itu 2017, bukan 19. Malah baru ya, 2017. Kalau tadi yang Maria tadi menjadi pahlawan nasional itu resmi pada tahun 1969. Ya, diresmikan menjadi pahlawan nasional. Bung Tomo malah baru-baru ini oleh Presiden SBY. Ya. Jadi ternyata tidak mudah untuk dianggap sebagai pahlawan nasional, ya. Mungkin verifikasinya luar biasa ketat. Ya. Apakah kamu bangga dengan Laksana Kemalahayati? Ya, jawabannya jelas ini. Kita sebagai bangsa Indonesia pasti bangga dengan keberanian dan heroisme beliau. Ya, siapakah saat ini yang kamu banggakan? Mengapa kamu bangga kepadanya? Nah, ini terserah kalian. Ini jawaban kalian pribadi. Siapakah saat ini yang kamu banggakan? Ya, mengapa kamu bangga kepadanya? Di sini mungkin yang kalian banggakan adalah orang tua kalian, mungkin guru kalian, mungkin tokoh-tokoh besar yang kalian tahu. Ya, bisa siapa saja, siapa yang menginspirasi kalian, siapa yang telah membangkitkan semangat juang kalian. Ya, kadang-kadang kita itu perlu dorongan atau motivasi dari orang lain. Ya, siapa kira-kira yang membuat kalian bangkit dari keterpurukan atau tokoh yang kalian kagumi? Ya, nah, kalian bisa tuliskan di sini. Bisa tokoh ini masih hidup sekarang, bisa tokoh ini sudah meninggal, ya, itu tidak masalah. Siapa itu? Ya, atau gitaris kesayangan kalian. Nah, tidak masalah. Tidak harus dari dunia perang, ya. Siapakah saat ini yang kamu banggakan? Mengapa kamu bangga padanya? Oke. Nah, ini sangat pribadi, ya, beri alasannya juga, ya, sangat pribadi. Siapakah atlet yang menarik perhatian? Nah, ini kita lihat segmen atlet dulu. Di sini ada 13 atlet yang luar biasa yang ditampilkan di televisi hari ini, ya. Nah, ini dimulai dari Lilis Handayani, ya, pemanah yang luar biasa. Ada trio Sri Kandi, ada Lilis Handayani, Nur Fitriana, dan Kusuma Wardani. Ya, kalau ini arek Surabaya ini. Ya, oke. Berikutnya siapa ini? Oke, kita ini yang tadi, ya, yang tokoh pertama kita, ya, yaitu tokoh dari Minahasa. Ini belum sempat saya sebutkan. Dan belum sempat saya sebutkan juga bahwa tokoh ini adalah bukan hanya di pendidikan, ya, juga politik, ya. Beliau adalah yang ini, Maria Walanda Maramis, ya. Detailnya adalah ini, ya. Maria Walanda Maramis mendirikan sekolah juga, ya. Mendirikan pikat, oke. Kemudian mendidik perempuan-perempuan di sekitarnya, oke. Ya, akhirnya sampai pada pertanyaan tadi, ya. Sejak kecil orang tuanya sudah meninggal, ya, oke. Terus yang kedua tadi adalah Kemalahayati. Ini masih memimpin Ilong Bali, memang luar biasa sejak awal, ya. Terus dipercaya untuk menjadi Laksamana, ya, oke. Nah, ini adalah Cornelis de Houtman, ya. Cornelis de Houtman ini meninggal dalam perang waktu melawan Kemalahayati. Nah, ini adalah perangnya, gambarannya seperti itu. Dan sekarang KRI Kemalahayati ini adalah kapal perang kita. Oke, luar biasa, ya. Memimpin 100 kapal perang. Terus kemudian ini sesi iklan dari pemerintah, ajakan untuk tetap belajar di rumah. Nah, ini trio Sri Kandi, ya, yang ingin saya ceritakan tadi.
Nah, di sini ini adalah trio Trikandi yang luar biasa, ya. Yang satu arek Surabaya, yang satu dari Jakarta, dan yang satu dari Makassar. Ya. Ini yang dari Surabaya, ini yang dari Makassar, ya. Berhasil menang disebut trio Srikandi ini karena berhasil menangkan medali emas di Seoul, Korea, ya. Tiga Srikandi kita. Terus kemudian ada Alexandria, ya, yang merupakan perempuan dan pembalap, ya, balap formula ini, ya, ya, oke. Kemudian ada lompat jauh, ya, lari gawang, bukan lompat jauh ini, lari gawang, ya, Dedeh Irawati. Ya, kalau dari namanya Dedeh Irawati jelas Jawa Barat ini, ya. Namanya Dedeh Irawati juga mengharumkan bangsa Indonesia. Terus wushu, terus kemudian berikutnya wushu, ini adalah Linswell, ya, ini salah satu favorit saya karena saya senang sekali melihat seni bela diri, sangat di gerakan yang mematikan itu sangat indah ternyata dilihat, ya, karena saya sejak kecil itu senang melihat film laga dari Cina, ya, jadi melihat seperti ini itu wow, keren sekali, sangat artistik, ya, gerakan-gerakannya. Dan ini benar-benar mengharumkan nama kita baru-baru ini, nama bangsa Indonesia, ya. Terus Maria Natalia Londa, ini juga salah satu atlet yang luar biasa, ya. Ninengah Widiasih, ya, beliau ini walaupun difabel, ya, berjalannya pakai kursi roda, tetapi prestasi di bidang olahraga luar biasa, ya, tidak patah semangat, ya. Dari namanya Ninengah, jelas dari Bali ini, ya. Oke. Nah, kemudian di sini ada siapa lagi? Banyak sekali atlet-atlet kita. Total ada 13. Ada yang di sini senam, ya, karena sejak kecil itu suka senam, ya. Ada yang tadi angkat berat, ada yang Rifda Iriana. Nah, ini adalah senam. Ya, ada catur, Iren Karisma Sukandar, sejak 16 tahun sudah jadi Grandmaster, luar biasa, ya. Kemudian Yayuk Basuki, ini adalah idola kita juga di bidang tenis, ya. Kemudian di sini ada macam-macam, total ada 13, ya. Ada Liliana Natsir, ya. Oke. Sekarang kita sesi pertanyaan. Siapakah atlet yang menarik perhatian dan menginspirasimu untuk berprestasi? Mengapa kamu mengaguminya? Kalau saya pribadi, ya, saya yang menarik perhatian saya karena saya suka artistiknya tadi wushu, ya, Linswell. Atlet yang menarik perhatian dan menginspirasimu untuk berprestasi. Kalian siapa? Terserah. Ya, mengapa kamu mengaguminya? Ya, kalau misalnya kita lihat trio Srikandi. Ya, trio Srikandi, ya, ini adalah olahraga panahan, ya. Nah, bahkan tadi ada salah satu atlet, ya, yang bulu tangkis, ya, Liana Natsir, ya. Jadi itu yang dari Manado, yaitu sampai putus sekolah demi demi mengejar bulu tangkis. Itu sangat appreciate, saya fokus orangnya. Kita lihat, ya, ya, Lilis Handayani, bukan ini. Tadi yang ini bulu tangkis ini, ya, Liliana Natsir, ya. Ini adalah yang cukup menarik perhatian saya, Liliana Natsir, ya. Artinya untuk memutuskan putus sekolah itu adalah mungkin homeschooling, ya. Putus sekolah kan sekolah umum, ya. Pasti beliau itu
pasti melakukan proses pendidikan juga, mungkin homeschooling. Ya, tapi yang menarik di sini adalah fokus. Ya, dia adalah determined person, orang yang fokus pada tujuan. Saya teringat dengan salah satu quote dari Bruce Lee, ya. Ya, Bruce Lee ini pernah bilang, saya tidak kagum sama orang yang berlatih 1000 jurus. Ya, masing-masing sekali. Ya, tetapi saya akan takut atau kagum sama orang yang berlatih 1 jurus 1000 kali. Ya, artinya apa? Fokus pada tujuan. Jadi apalagi di zaman sekarang ya, zaman disruption, sebelumnya kita sudah bahas ya, pengaruh dari gadget, pengaruh dari 4.0. Kalian harus fokus pada titik tertentu untuk sukses. Ya, kita tidak bisa menguasai segala macam hal, ya, tetapi kalau kita profesional di satu hal, kita bisa hidup di satu hal itu. Ya, fokus walaupun itu game. Kalian profesional di bidang Dota, kalian bisa hidup dari Dota. Kalian profesional di bidang ML, Mobile Legends, kalian bisa hidup dari situ. Asal fokus dan berprestasi. Ya, bukan hanya sekedar main-main. Pelajari benar hero-hero di Dota seperti apa, item yang dipakai setiap hero-nya bagaimana. Ya, sama kalau kalian jadi YouTuber, fokus di situ. Segala tetek bengek tentang per-YouTuban kalian pahami, kalian akan bisa berprestasi dari situ. Ya. Nah, selain olahraga, bidang apakah yang ingin kamu tekuni? Usaha apakah yang kamu lakukan untuk meraih prestasi bidang tersebut? Yang penting adalah kita menentukan tujuan sesegera mungkin. Ya, semakin kalian fokus pada tujuan sejak sedini, ini semakin bagus. Kita anggap saja kalian ingin menjadi apa? YouTuber misalnya. Ingin menjadi YouTuber sukses. Ya. Hero Indonesia siapa sih? Hero-heronya YouTuber. Ada Deddy Corbuzier, itu YouTuber yang bagus dengan podcastnya. Ya. Ada yang genre apa? Anime, ada Sinopal itu ya, Cute Girl. Ya. Itu benar-benar fokus pada satu titik, satu tayangan, dan itu dilakukan berulang-ulang. Atau gitaris kita, Ali Bakta. Wah, itu fokus pada gitar saja. Tetapi di situ benar-benar wah, keren sekali penampilannya. Nah, itu fokus satu titik, itu adalah salah satu kunci keberhasilan. Ya, vlogger kalian bisa mencontoh misalnya Bayuska. Nah, itu adalah vlogger yang keren. Ya, termasuk perintis dulu awal-awal YouTuber. Ya, banyak sekali masih ya. Kita mempunyai banyak sekali YouTuber keren, termasuk Manji. Ya. Nah, atau kalian fokus pada catur seperti tadi. Ya, intinya adalah fokus. Mau musik, mau catur, mau matematika, mau fisika, mau kimia yang ingin kalian tekuni, fokus pada tujuan. Ya. Mau jadi selebgram boleh, tapi fokus ya. Jangan asal kalian jadi follower terus hanya nyinyir, itu yang jangan dilakukan. Ya, kalau kalian hanya menghabiskan waktu untuk nyinyir, menghabiskan waktu untuk hanya scroll, ya hidup kalian nanti terscroll dengan hidup orang. Ya. Ambil satu titik tertentu, ya. Kata-kata terakhir dari saya sebelum saya akhiri video ini, find one thing. Ya, temukan satu hal and be the best on that. Dan be the best on that one. Ya, temukan satu titik dan jadilah yang terbaik pada titik yang kalian pilih itu. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.